Mengangkat tema globalisasi tantangan dan peluang Indonesia ke depan, MNC Forum 70 kembali digelar yang diikuti ribuan karyawan MNC Group. Dalam kesempatan kali ini, MNC Forum menghadirkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai pembicara dan memberikan motivasi kepada seluruh peserta. Baca Pres 2024 ini juga berbagi seputar pengalaman memimpin daerah, terutama dalam menghadapi tantangan global ke depan. MNC termasuk media yang hari ini penontonnya banyak, ratingnya tinggi ya. Dan tentu saja kita senang karena multiplatform ada di MNC. Maka hari ini seluruh penyebaran berita pasti mengacu pada MNC. Dan kalau saya melihat dari Nielsen itu ya, dari ratingnya kan MNC termasuk yang tinggi, grup MNC Group ini. Maka pasti orang akan senang untuk bisa hadir di MNC ini. Gitu. Jadi ini media masa depan yang ditunggu bangsa. Luar biasa, jadi terima kasih kepada beliau. Yang kedua tadi paparan beliau sangat baik. Jadi saya yakin yang mendengarkan tadi sangat impress dengan apa yang beliau sampaikan. MNC Forum yang digelar rutin sebulan sekali diharapkan semakin memicu semangat para karyawan untuk memberikan performa terbaik dalam menghadapi industri digitalisasi. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, petugas haji terus sosialisasikan kepada para jemaah lansia asal Indonesia agar tak paksakan diri sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Upaya sosialisasi door-to-door dilakukan untuk memberikan informasi kepada para jemaah lansia. Berbagai upaya dilakukan untuk memberi sosialisasi kepada jemaah haji Indonesia, khususnya lansia, agar tidak memaksakan diri melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Alasannya karena jemaah haji lansia harus menyimpan tenaga menuju Mekah untuk persiapan puncak haji. Tantangan yang dihadapi oleh petugas haji adalah komunikasi pada saat sosialisasi kepada jemaah lansia. Petugas harus berbicara dengan pelan dan ritme yang lebih lambat, agar jemaah mengerti apa yang disampaikan oleh petugas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah sosialisasi sistem door-to-door kepada para jemaah lansia. Petugas mendatangi kamar satu persatu untuk mengimbau jemaah lansia agar tidak melakukan aktivitas berlebihan agar bisa mengikuti ibadah puncak haji di Mekah Al-Mukarramah. Kita ngomong ini harus pelan-pelan. Kadang komunikasi kita, mereka tidak paham yang kita sampaikan. Dan alhamdulillah kalau dalam satu kamar itu misalnya ada 4, satu lansia atau 2, itu teman-temannya membawa nenek ini memang ke masjid. Jadi bisa lah, tapi pelan-pelan. Sosialisasi terus dilakukan petugas agar para jemaah bisa menjaga kesehatan dan siap menjalani puncak ibadah haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Pemirsa, Kamis nanti ribuan jemaah haji Indonesia akan mengambil mikot atau niat umroh sebelum perjalanan menuju Mekah dari Bir Ali. Petugas pun menyiapkan pos-pos yang akan menerima kedatangan para jemaah. Para petugas jemaah haji Indonesia mengecek 5 pos yang akan menerima para jemaah haji di Bir Ali. 5 kloter atau sekitar 1.899 jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Mikot Bir Ali pada 1 Juni 2023. Para petugas kemudian akan mengingatkan niat umroh kepada para jemaah sebelum perjalanan menuju Mekah. Pemberangkatan ke Bir Ali dibagi 2 gelombang. Nantinya gelombang pertama diberangkatkan sebanyak 3 kloter pada pukul 2 siang waktu Arab Saudi. Sementara gelombang kedua sebanyak 2 kloter pada pukul 4 sore waktu Arab Saudi. Pemirsa, setelah menabung selama puluhan tahun, seorang nenek berprofesi sebagai tukang pijat di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, akhirnya bisa berangkat haji tahun ini. Keinginannya bisa terlaksana ke Tanah Suci Mekah setelah mendaftarkan diri pada tahun 2018.
Beginilah aktivitas sehari-hari Nenek Solati berumur 95 tahun warga desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selain bekerja di sawah, setiap hari Nenek Solati juga giat melayani jasa pijat khusus anak-anak di rumahnya. Tak hanya itu saja, Nenek Solati juga gemar merawat ayam di halaman rumah. Pendapatan dari hasil bekerja di sawah dan pijat ditabung dan juga dibelikan hewan ternak berupa sapi. Setelah semangat menabung selama puluhan tahun, hingga di tahun 2018, Nenek Solati menjual seluruh sapi-sapinya agar bisa mendaftar dan mendapat porsi haji. Merasa sangat senang bisa berangkat haji tahun ini, tepat di usia 95 tahun, karena sudah memiliki keinginan pergi haji sejak masih muda. Panggilan haji itu belum seneng, dirantau-rantau. Caranya supaya awak tetap sehat ya napa, Mbah? Gitu, kan jamu-jamu ngoten cek sehat. Sehari-hari bendintene aktivitasnya teng griya teng napa mawon jenengan? Nggih, ten saben nggih dadak. Ngramut ayam. Nggih, ngeramuti ayam-ayam niku sejak 2018, Mas. Sebelumnya itu ya nabung dulu, nabung lama. Nabungnya itu ya ndak tiap minggu, nabungnya itu ya dikumpulkan dulu. Setelah kumpul sedikit dibawa ke BRI gitu, Mas. Ya hasilnya itu, Mas, dikumpulkan dibuat haji itu. Karena usianya sudah sangat tua, pada tahun 2020 Nenek Solati mendapat prioritas dari pemerintah untuk berangkat haji. Namun karena pandemi COVID-19, Nenek Solati baru bisa berangkat di tahun 2023. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Agus Ainus melaporkan. Menabung selama 37 tahun, seorang tukang becak di Surabaya, Jawa Timur akan berangkat haji tahun ini. Meski berprofesi sebagai tukang becak, tak menyurutkan pria berusia 70 tahun ini untuk bisa ke Tanah Suci. Mujib, seorang tukang becak warga Pagesangan 4 Surabaya ini akhirnya terpanggil untuk berangkat ibadah haji tahun ini. Meski berprofesi sebagai tukang becak, Mujib berhasil mewujudkan tekad dan mimpinya sejak kecil untuk beribadah haji ke Tanah Suci. Pria berusia 70 tahun ini telah melunasi biaya ibadah haji kurang lebih sebesar 55 juta rupiah. Hasil dari menabung sejak 37 tahun silam, tepatnya sejak tahun 1986. Mujib mengaku dirinya termotivasi dari pamannya yang sering naik haji saat Mujib masih kecil. Namun karena tidak diajak, Mujib punya niatan untuk bisa berangkat haji dengan uang sendiri. Sejatinya Mujib mendaftar haji bersama sang istri pada tahun 2011 dan dijadwalkan berangkat pada 2020. Namun karena pandemi COVID-19 melanda, keberangkatan ibadah haji Mujib dan sang istri ditunda. Sayangnya pada akhir tahun 2020, istri Mujib meninggal dunia hingga tahun ini Mujib berangkat haji sendirian. Yang kemarin itu mau berangkat yang 2020, nggak jadi ada COVID itu. Terus ganti tahun ini? Tahun ini berangkat. Itu sejatinya berangkat sama siapa, Bapak? Sama istri kah atau sendiri? Sama istri tapi ibunya sudah meninggal pas dengan COVID itu. Mujib mengaku sangat bersyukur dan bahagia tahun ini dirinya diberi kesempatan untuk berangkat ibadah haji menunaikan rukun Islam kelima. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kenaikan biaya haji dan batas pelunasan yang singkat membuat banyak jemaah calon haji gagal berangkat ke Tanah Suci. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, 141 jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci akibat sakit dan belum melunasi biaya keberangkatan. Sebanyak 141 calon jemaah haji asal Banjarnegara, Jawa Tengah gagal berangkat haji tahun ini. Menurut data dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, faktor kegagalan berangkat yakni mengalami sakit. Ada juga yang gagal berangkat akibat belum bisa melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Calon jemaah haji yang gagal berangkat ini akan digantikan oleh nomor antrian di belakangnya yang sudah melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji.
Sementara calon haji yang gagal berangkat akan diikutkan tahun depan saat sudah melunasi biaya haji. Terima kasih bahwa calon jamaah haji tahun ini yang tidak bisa melunasi karena berbagai sebab, ini jumlahnya ada 141 orang. Ini dikarenakan ada berbagai faktor, diantaranya ada yang meninggal dunia, ada yang memang kepengen nanti berangkat beserta dengan pasangannya. Jemaah haji asal Kabupaten Banjarnegara berjumlah 821 orang. Rencananya mereka akan berangkat pada bulan Juni mendatang melalui kloter 76, 77, dan 78. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan.